Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Property Channel, channel yang akan mengulas tentang dunia properti. Kali ini saya akan membahas rumah dengan 3 kamar, tapi di lahan yang sangat minimalis. Lahannya ukurannya 6 kali 14. Bayangkan ukuran 6 kali 14, tapi bisa dapat 3 kamar. Gimana kira-kira? Ya, biar nggak penasaran, ikuti terus dan silahkan nanti berikan komentar ya. Kira-kira apa yang menurut Anda kurang dan apa yang menurut Anda bagus. Oke, ikuti terus perjalanan dari Property Channel. Miring. Seperti ini sobat, bentuk desain rumah di lahan 6 kali 14 yang berisi 3 kamar. Memang desain rumah itu kita harus pintar-pintar ya menempatkan, apalagi jika posisi lahannya terbatas. Dari depan memang bentuknya tidak ada yang berbeda dibanding rumah sebelumnya. Namun yang terlihat mencolok adalah posisi pagar besi bagian depan ini. Posisi pagar besi di depan ini bisa dibuka ke kanan ke kiri. Alasannya adalah agar nanti mobil bisa masuk, karena efek dari penambahan 3 kamar itu membuat beberapa ruangan ini harus dimajukan. Jadi bentuk rumahnya ini lebih maju, sehingga carport yang biasanya 4 atau 5 meter, ini carport ini ukurannya 3,5 meter kali 6 untuk lebarnya. Jadi untuk posisi mobilnya nanti itu tidak menghadap ke posisi teras. Mobil nanti akan diposisikan sejajar ke arah kanan kirinya seperti itu. Karena itu penempatan posisi dari pintu besi utama ini menjadi poin penting agar kendaraan bisa terparkir. Jadi seperti ini kalau memarkir kendaraan, jadi menghadap ke sana. Oke, sudah mulai paham ya? Kita masuk ke pembahasan teras. Teras ini ukurannya tepatnya 1,2 meter kali 2,75 meter untuk panjangnya. Sementara pada bagian material utama pendukung pada pintu kita menggunakan kayu jati finishing pelitur. Ada satu jendela bukaan dan ada satu lagi jendela mati. Kita sudah memasuki pada ruang tamu. Ruang tamu ini kita dukung tetap menggunakan material utama berupa granit ukuran 60 kali 60. Sementara pada bagian plafon kita mainkan plafon bertingkat, atau istilah bahasa kerennya, bahasa Belandanya ini drop ceiling. Jadi plafon ini nanti di dalamnya, di yang antara bertingkat itu ada permainan lampunya, lampu yang tersembunyi. Jadi ketika dinyalakan nanti akan terlihat cantik. Nanti coba kita nyalakan ya. Sementara pada komposisi lampu yang tertanam itu kita menggunakan downlight ya. Downlight yang jadi kelihatan rapi, kelihatan lurus pada bagian plafon. Terus untuk material kelistrikan kita memang menggunakan tetap sama material Panasonic seperti itu, mulai saklar dan juga stop kontak. Kita coba nyalakan seperti ini bentuknya ketika dinyalakan. Jadi penempatan plafon bertingkat ini akan menambah kesan ruangan tamu cukup elegan. Lampu ini menggunakan lampu LED, jadi sehingga bisa menghemat ya. Terus ini yang ditunggu-tunggu. Jadi karena totalnya tadi sesuai informasi kita ada 3 kamar, kebetulan di depan kita bisa menempatkan 1 kamar. 1 kamar ini ukurannya yang depan ini total 3,25 meter kali 2,75 meter. Ini adalah posisi depan. Ini sebagian masih catnya masih cross finishing ya. Ini sebelum kita serah terimakan kita cek-cek aja dulu. Seperti ini bentuknya. Ini dari posisi kamar depan, material pendukung tetap untuk lantai menggunakan granit. Sementara pada bagian untuk bukaan biar mendapatkan cahaya ada sesuai standar kita, ada 1 jendela mati dan 1 jendela hidup. Sementara pada bagian atas itu kita menyelipkan 1 stop kontak. Itu fungsinya nanti jika ada AC atau mau penempatan kipas itu bisa digunakan.
Ini kamar yang depan. Nah, kamar yang depan ini bersebelahan langsung dengan kamar yang kedua. Ini posisinya memang agak unik karena kita harus menempatkan ya. Jadi ini dibuat sedemikian rupa posisinya. Ini kita perlihatkan dulu untuk kayunya. Ini kayu jati kualitas A2. Kita buka, lupa ini kok belum dibuka kuncinya. Ini kelihatan posisi kamar kedua atau kamar tengahnya ya. Masih tetap sama bentuknya dengan kamar pertama. Nah, karena style kita selalu ada bukaan di setiap kamar, maka kita menempatkan jendela di posisi itu. Jadi memang ada sedikit sudut di bagian itu karena kita harus menempatkan pintu. Kalau dibuat maju lurus dengan jendela itu kan nggak bisa karena tertabrak sama pintu satunya. Jadi penataan yang terbaik ya ini menurut versi kita. Seperti ini dari ruang tamu ke posisi ke belakang. Nah, ada pembeda terlihat dari lantainya. Ini kita langsung terhubung ke dapur. Nah, dapur ini dibuat seperti ini, bentuknya lantai motif kayu yang bergaris-garis. Sementara untuk motif keramik yang berada di dinding dapur itu ya request. Ini bentuknya banyak bundaran-bundaran. Kalau bentuk dan kesesuaian warna itu kan banyak ya kalau melihat di toko material. Jadi ini lebih ke arah kesukaan. Seperti ini ketika kita menoleh, ini adalah kamar mandi jelas. Kita masih bisa menempatkan satu wastafel jika mau cuci tangan. Oh iya, sebelum berkomentar tadi pasti ada yang nanya antara ruang tamu dan ke posisi dapur tadi kan terlihat los ya, nggak ada sekat. Itu nanti bisa dimainkan partisi atau penyekat ruangan banyak. Ini untuk posisi ya kamar mandi. Kamar mandi ada satu kloset duduk. Karena sesuai request ini kebetulan pemilik rumah juga minta untuk air panas dingin water heater, penampaknya seperti ini ukurannya 1,8 kali 1,2 tepatnya. Ada exhaust untuk mendukung sirkulasi udara juga agar lebih bagus. Memang membangun rumah itu unik. Kalau mau sesuatu ya pasti kalau yang mau membangun rumah harus dihitung budgetnya agar nanti budgetnya tidak membengkak. Kalau memang uangnya berlebih bisa lah ditempatkan apapun, pakai model apapun juga bisa. Di sini kloset duduk kita menggunakan, kita sebut merek ya enggak apa-apa, merek Toto. Untuk keramiknya bawah ada motif kerikil kerikil batu seperti itu. Nah, ini yang akhirnya kita bisa menempatkan kamar ketiganya. Ini kamar ketiga. Jadi kalau untuk keluarga dengan minimal biasanya kan ayah, ibu, ada kakak, adik, dan itu sudah besar-besar, bisa. Dengan lahan yang minimalis pun bisa meniru konsep ini, silahkan, enggak apa-apa. Nah, seperti ini bentuknya. Ini ukurannya 3 kali, masih dapat 3 kali 3. Ya, seperti itu. Ada bukaan jendela ke belakang, kebetulan lahan belakang ini sudah sungai kecil. Nah, seperti ini kelihatannya. Nanti kalau sudah dirapikan juga bagus. Jadi setiap jendela kita selalu memberikan bukaan cahaya. Mesti ada penempatan jendela. Setiap kamar selalu ada jendela, maksudnya seperti itu. Kalau sebelah dapur kan nggak mungkin kita nggak melakukan proses cuci-mencuci ya. Nah, kalau untuk mencuci pakaian nanti bisa ditempatkan di sini. Nah, di sini ini kita sudah setting untuk penempatan mesin cuci. Ini mesin cucinya di sini. Nah, itu ada lubang air nanti bisa untuk keluarnya air dari mesin cuci pastinya. Oke, tentunya kotak-kotak manis sekali. Terus kita di sini kebetulan karena baku airnya cukup bagus, kita tidak menggunakan PDAM, kita menggunakan sumur bor. Ini pun kita sudah ada hasil lab dari lab di Dinas Kesehatan itu kita sudah melakukan uji lab dan untuk memberikan bukaan cahaya. Ini kita ada penempatan jendela pada belakang.
Ini karena belakang ini nanti sama pemilik rumah karena dekat dengan sungai kecil, nanti itu didata, ditambahin sedemikian rupa, kita tempatkan pintu belakang untuk menambah udara ya ketika masak, ketika apapun. Karena kebetulan dari posisi atas juga tidak ada permainan cahaya yang dimainkan, sehingga cahaya dimainkan dari bukaan depan dan belakang ini karena semuanya sudah full tertutup plafon. Tentu selalu ada plus minusnya dari beberapa penempatan barang-barang itu. Nah, ini yang saya maksud di sini nanti bisa ditempatkan partisi, termasuk antara ruang tamu dan ruang keluarga. Nanti di situ bisa ditempatkan partisi. Bagaimana menurut Anda?